Halo semuanya, apa kabar kalian? Hari ini saya mau ajak kalian ngobrol tentang sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa besar buat masa depan anak-anak kita. Kalau saya bilang masa depan anak bisa ditentuin bahkan sebelum dia lahir, kira-kira teman-teman percaya gak? Kedengarannya sih ajaib ya, tapi ini fakta ilmiah. Semua dimulai dari masa yang disebut 1000 hari pertama kehidupan, periode emas yang cuma datang sekali seumur hidup. Nah, di video kali ini, saya Elsha Ardiana bakal kasih tahu kenapa sih masa ini super duper penting dan gimana kita bisa bantu anak tumbuh hebat sejak dini. Pernah gak sih kalian dengar orang tua ngomong kayak gini, "Duh, andai aja dulu saya tahu pentingnya gizi sejak awal." Nah, kalimat itu tuh sering banget keluar, tapi biasanya pas udah terlambat. Padahal ada loh masa emas yang benar-benar gak bisa diulang. Namanya adalah 1000 hari pertama kehidupan alias 1000 HPK. Masa ini dimulai dari pembuahan sampai anak berusia 2 tahun. Bayangin deh, cuma 1000 hari, tapi semua hal penting tentang tumbuh kembang manusia terjadi di situ loh teman-teman. Mulai dari otak, organ tubuh, sampai daya tahan, semuanya kebentuk di masa ini. Kalau diisi dengan gizi yang bagus dan stimulasi yang tepat, maka hasilnya anak bisa jadi tubuh pribadi yang sehat, cerdas, dan produktif. Tapi kalau asal-asalan, efeknya bisa panjang banget. Bahkan bisa nurun ke generasi selanjutnya. Ini serem banget kan guys? Jadi gini, perjalanan 1000 hari itu dimulai dari bayi yang belum lahir. Yap, bener banget, dari masa kehamilan alias sekitar 270 hari pertama. Di fase ini, ibu tuh jadi sumber kehidupan si kecil. Nutrisi apapun yang masuk ke tubuh ibu langsung berpengaruh ke janin. Makanya, kondisi gizi ibu sebelum dan selama hamil tuh penting banget. Nah, ada beberapa nutrisi yang wajib banget dipenuhi. Yang pertama, protein. Bisa membentuk sel-sel tubuh si bayi. Lalu yang kedua, ada zat besi dan asam folat untuk mencegah cacat syaraf dan bantu produksi sel darah. Kemudian ada kalsium untuk tulang dan yodium untuk kecerdasan anak. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, efeknya bisa bahaya banget. Misalnya ibu bisa kena kurang energi kronik yang bisa bikin bayi lahir dengan berat badan rendah, atau bahkan gangguan permanen di otak bayi yang jadi akar dari masalah stunting nantinya. Jadi guys, kalau kalian punya keluarga, teman, atau pasangan yang lagi hamil, tolong banget bantu mereka jaga asupan makanannya, karena gizi ibu adalah fondasi hidup bayinya nanti. Nah, begitu bayi lahir, perjuangan 1000 hari lanjut ke babak baru. 6 bulan pertama bayi itu cuma butuh satu hal, yaitu ASI eksklusif. Yes, cuma ASI aja kok guys, gak perlu tambahan makanan atau minuman lain. ASI itu ibarat makanan super alami. Tubuh ibu itu kayak chef profesional yang tahu persis resep terbaik buat bayinya. Di dalam ASI ada DHA, komponen penting yang bantu banget perkembangan otak si bayi. Bahkan, bayi yang mendapatkan cukup DHA dari ASI bisa mempunyai kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah lebih baik. Selain itu, ASI juga punya antibodi alami yang bantu bayi lawan penyakit. Jadi semacam tameng alami gitu sih, keren banget kan guys? Dan yang paling indah, menyusui itu bukan cuma soal nutrisi. Ada loh ikatan emosional yang terbangun antara ibu dan bayi. Bonding yang kuat banget dan penting untuk tumbuh kembang psikologisnya si bayi juga. Jadi bisa dibilang kasih ASI eksklusif tuh kayak ngasih makanan terbaik plus kasih sayang yang paling tulus dalam satu paket. Indah banget kan guys? Nah, setelah lewat 6 bulan pertama, bayi itu udah mulai butuh makanan tambahan. Dari sinilah muncul bintang baru dalam perjalanan 1000 HPK, yaitu MPASI, makanan pendamping ASI. Tapi
Tapi itu gak boleh asal ya guys, gak bisa cuman bubur encer atau pisang setiap hari. Harus diperhatikan waktunya, porsinya, teksturnya, dan tentu saja nutrisinya. Yang penting pastikan ada protein hewani kayak daging, ikan, telur, atau hati. Karena protein hewani ini yang bantu banget pertumbuhan cepat dan cegah kekurangan gizi. Selain itu, MPASI juga jadi ajang latihan rasa buat bayi. Kenalin berbagai jenis makanan mulai dari sayur, buah, karbo yang kompleks, dengan tujuan supaya nanti anak tuh gak tumbuh jadi picky eater alias suka milih-milih makanan. Kebiasaan makan sehat itu dimulai dari sini loh. Oke, sekarang kita bakal bahas hal yang agak serius tapi penting banget, yaitu stunting. Banyak yang kira stunting itu cuma soal anak pendek, padahal bukan cuma itu guys. Stunting itu tanda kalau pertumbuhan dan perkembangan anak itu gagal berkembang secara optimal baik dari segi fisik maupun otaknya. Data dari Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2023 mengatakan 1 dari 5 balita di Indonesia masih stunting. Itu berarti masih banyak anak yang tumbuh nggak sesuai potensinya. Nah, biar gak cuma ngomongin data, saya bakal kasih contoh nyatanya. Jadi ada kasus dari Desa Cangwe, Puskesmas Tanah Pasir di daerah Aceh tahun 2023, seorang anak laki-laki bernama MH, usianya 32 bulan, tapi tinggi badannya cuma 83 cm dan beratnya hanya 9 kilo. MH dikategorikan stunting dan kekurangan gizi. Faktornya itu macam-macam, mulai dari kondisi ekonomi keluarganya, lalu pola makan yang tidak seimbang, lingkungan yang kurang bersih, dan yang paling berat, MH nggak sempat dapat ASI eksklusif karena ibunya meninggal saat melahirkannya. Selain itu, orang tua atau orang yang mengurusnya pun kurang pengetahuan mengenai pentingnya gizi, dan MH belum pernah dapat vaksin dasar. Kasus kayak gini tuh bikin kita sadar bahwa stunting tuh bukan cuma masalah tinggi badan, tapi masalah kehidupan dan masa depan anak juga. Stunting itu dampaknya panjang banget guys. Anak yang stunting cenderung lebih lambat belajar, susah fokus, dan kemampuan berpikirnya pun di bawah rata-rata. Pas udah sekolah, mereka bisa tertinggal dari teman-temannya. Dan nanti pada saat dewasa, produktivitasnya pun bisa lebih rendah. Jadi, bukan cuma masalah tinggi badan, tapi masalah ekonomi, pendidikan, dan masa depan juga guys. Tapi, tenang guys, masih ada harapan kok. Stunting itu bisa kita cegah asal kita mulai dari sekarang. Caranya gimana? Ya balik lagi ke 1000 hari pertama tadi, mulai dari edukasi gizi untuk calon ibu, pemberian suplemen, zat besi dan asam folat selama kehamilan, terus dorongan kuat buat ASI eksklusif dan MPASI yang bergizi. Kalau udah terlanjur ada tanda stunting bukan berarti udah nggak bisa apa-apa guys. Masih bisa kok dilakukan intervensi, yaitu dengan memberikan nutrisi tambahan, obat infeksi, dan kasih stimulasi dini biar otaknya tetap aktif berkembang. Selain itu, pemerintah juga bantu lewat program intervensi sensitif, kayak perbaikan sanitasi dan air bersih. Karena lingkungan yang sehat bantu banget penyerapan gizi anak. Jadi guys, 1000 hari pertama, kehidupan itu ibarat fondasi sebuah rumah. Kalau fondasinya kuat, bangunannya pasti akan kokoh. Tapi kalau rapuh, susah banget diperbaiki meskipun didekor secantik apapun. Masa ini cepet banget lewat, tapi hasilnya bakal terlihat seumur hidup. Mulai dari sekarang, yuk lebih peduli sama gizi ibu hamil, dukung ASI eksklusif, dan pastiin MPASI si kecil bernutrisi seimbang. Karena anak yang pintar dan sehat hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. 1000 hari pertama cepat berlalu, tapi hasilnya bisa dirasakan seumur hidup. Yuk jaga masa emas si kecil mulai sekarang. Sekian dari saya, terima kasih, bye!